Babylon adalah salah satu kerajaan tertua yang tercatat dalam sejarah dan terkenal dengan kemajuan teknologi, peradaban, serta kemakmurannya pada zaman keemasannya. Hal ini yang menginspirasi George Samuel Clason membuat karakter fiksi dari masa kerajaan Babylon untuk mengajarkan kita mengenai pengelolaan keuangan pribadi. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teman Finansial. Buku Richest Man in Babylon adalah salah satu buku mengenai keuangan yang cukup tua, di mana pertama kali dicetak pada tahun 1926, dan isinya tetap relevan hingga saat ini. Buku ini menceritakan tokoh fiksional pada masa Babylon yang bernama Arkad, yang dikatakan sebagai orang terkaya di Babylon, dan bagaimana dia melakukan pengelolaan keuangannya. Ada 6 pelajaran yang dapat kamu ambil dari bagaimana Arkad mengelola keuangannya. Pelajaran pertama adalah bayarlah dirimu terlebih dahulu setiap kali kamu mendapatkan pemasukan. Mungkin kamu bertanya, maksudnya apa? Dan hal ini terdengar aneh. Tapi, tanpa kamu sadari, setiap kamu memiliki pemasukan, maka kamu terlebih dahulu membayar orang lain sebelum membayar dirimu sendiri. Contohnya, saat pertama kali kamu mendapatkan uang gajimu, mungkin hal yang pertama kamu lakukan adalah membayar perusahaan kartu kredit yang kamu gunakan. Atau mungkin, kamu langsung belanjakan uang tersebut ke retail baju favorit kamu, sehingga kamu tidak sempat menyisihkan uang tersebut untuk membayar dirimu untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, buku ini menyarankan kamu untuk menyisihkan minimal 10% dari pendapatan kamu untuk membayar dirimu terlebih dahulu. Pelajaran kedua adalah pekerjakan uang yang tadi kamu sisihkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi secara pasif. Mempekerjakan uang mungkin terdengar aneh, tapi sebetulnya kamu dapat melakukannya. Caranya dapat kamu lakukan dengan menginvestasikan uang tersebut ke dalam instrumen investasi seperti obligasi, properti, reksadana ataupun saham. Sehingga uang kamu dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan dapat mendapatkan efek compounding dari hasil investasi tersebut. Pelajaran ketiga adalah kontrol pengeluaran kamu. Setelah kamu membayar dirimu terlebih dahulu sebelum membelanjakan uangmu, kontrol juga pengeluaranmu yang lainnya. Jangan sampai melakukan pengeluaran di luar pendapatan kamu dalam 1 bulan. Bahkan, mulailah untuk belajar hidup sedikit di bawah kemampuan kita. Misalkan, jika kita mampu untuk makan di restoran 2 kali setiap minggu, maka usahakan untuk mengurangi jadi 1 kali setiap minggu atau 2 kali setiap bulan. Atau, misalkan bawa bekal makanan dari rumah untuk makan siang dibandingkan kamu membeli makan siangmu di restoran. Pelajaran keempat adalah gunakan ilmu untuk menjaga investasi kamu. Sebelum kamu berinvestasi, kamu harus terlebih dahulu memahami mekanisme investasi yang kamu akan investasikan, dan juga risiko apa saja yang dapat kamu hadapi. Sebagai contoh, jika kamu berinvestasi di saham, maka sebetulnya kamu sedang membeli kepemilikan suatu perusahaan. Jadi, kamu harus dapat memahami dan menilai perusahaan seperti apa yang layak untuk kamu investasikan. Selain itu, kamu juga harus paham bahwa kamu memiliki risiko untuk mengalami penurunan nilai harga saham dari harga pada saat kamu beli. Jadi, sebelum kamu mulai berinvestasi dari uang yang kamu sisihkan, jangan lupa untuk memahami dulu ilmu untuk mengelola investasi tadi ya. Pelajaran kelima adalah jaminkan pendapatanmu di masa depan. Masa depan adalah hal yang sangat tidak bisa diduga. Apalagi jika kamu tiba-tiba tidak dapat lagi menghasilkan pendapatan baik akibat meninggal, cacat akibat kecelakaan, ataupun menderita sakit kritis seperti kanker. Oleh sebab itu, perlu adanya alat jaminan apabila hal tersebut terjadi di masa depan. Dengan adanya jaminan tersebut, apabila hal tersebut terjadi, kamu dan keluargamu akan tetap dapat memiliki pendapatan seperti saat kamu dapat menghasilkan uang. Alat tersebut bernama asuransi. Asuransi ini adalah salah satu cara kamu memindahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang dapat menjamin kamu tetap memiliki penghasilan jika risiko tadi terjadi. Jadi, selain kamu memiliki dana investasi yang akan terus mengembangkan aset kamu, jangan lupa juga untuk memiliki asuransi untuk melindungi kamu jika terjadi hal yang membuat kamu tidak dapat menghasilkan uang. Pelajaran terakhir yang dapat kamu ambil adalah tambah penghasilan aktif kamu. Walaupun kamu memiliki penghasilan yang sifatnya pasif yang berasal dari portofolio investasi kamu tetap harus terus meningkatkan pendapatan aktif kamu. Karena pengembalian investasi yang kamu miliki tidak akan langsung besar di awal, namun akan membesar secara perlahan-lahan.
Sehingga pengembangan investasi kamu ini sangat ditunjang dari berapa persen penghasilan aktif yang bisa kamu sisihkan. Semakin besar penghasilan aktif kamu, maka semakin besar pula dana investasi yang dapat kamu kumpulkan, sehingga dapat menjamin kebebasan finansial kamu secara lebih cepat. Kamu dapat meningkatkan skill terkait pekerjaan yang kamu miliki sekarang, sehingga kamu dapat memiliki karir yang lebih baik. Selain itu, kamu juga dapat menambah penghasilan kamu dengan cara berjualan, ataupun memberikan jasa yang kamu kuasai, misalkan dengan menjadi seorang desainer ataupun programmer. Selalu iringi peningkatan pendapatan pasif kamu melalui investasi dengan pendapatan aktif kamu untuk dapat meraih kebebasan finansial dengan lebih cepat. Untuk mengingat kembali, ada 6 pelajaran yang dapat kita ambil dari buku Richest Man in Babylon. Pertama adalah bayar dirimu terlebih dahulu. Kedua, pekerjakan uang yang kamu miliki. Ketiga, kontrol pengeluaranmu. Keempat, gunakan ilmu dalam mengelola investasi kamu. Kelima, jaminkan pendapatan di masa depan. Serta yang terakhir, tambah penghasilan aktif kamu. Terima kasih telah menonton video dari Teman Finansial. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan cek video Teman Finansial lainnya. Serta jangan lupa untuk follow Instagram Teman Finansial di @temanfinansial. Sampai berjumpa di video lainnya ya teman.